Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Teman-teman di rumah apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Semoga teman-teman yang mungkin merasa kurang sehat segera diberikan kesembuhan. Amin, dan selalu dalam lindungan Allah. Kemudian sebelumnya perkenalkan saya Pemas Tunar Padwita sebagai host yang akan memandu jalannya podcast Etsa Warung Ilmu ini atau yang biasa disebut dengan EWI. Oke, dan pada kesempatan kali ini kita menghadirkan pemateri dari Lembaga Pengembangan Studi Islam atau LPSI yang saat ini sudah membersamai saya di sini. Assalamualaikum Ustadz Budi. Waalaikumsalam Mbak Imas. Ya. Nah, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, tetap semangat. Ya, alhamdulillah, senang sekali mendengarnya. Nah, selain dari LPSI, Ustadz Budi ini juga merupakan Kepala Pusat Tarjih Muhammadiyah UAD, ya Ustadz? Betul sekali. Dan juga Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, sekaligus menjadi dosen AIK FEB, penulis dan trainer. Luar biasa sekali, Masya Allah. Nah, kemudian saya ucapkan selamat datang untuk teman-teman dan Ustadz juga di acara podcast Etsa Warung Ilmu ini dengan tema bahaya zina dan hikmah dilarangnya zina. Yang pertama, mungkin di sini saya dan teman-teman juga belum tahu tentang apa itu bahayanya zina, larangan hikmah dilarangnya zina. Itu apa Ustadz mungkin bisa disampaikan dulu materi tentang pembahasan tentang apa itu bahaya zina dan hikmah dilarangnya zina. Oke. Baik Mbak Imas ya, terima kasih atas waktunya dan teman-teman semua yang hadir pada kesempatan hari ini di program podcast EWI ya namanya ya sangat mudah diingat sekali dengan 3 karakter huruf kata ya. Oke, baik. Materi kita ini materi yang sangat baik sekali teman-teman semuanya ya, materi yang mungkin dari sebagian kita tidak memahami secara utuh dan seperti apa zina itu dampaknya dan yang lainnya ya. Ini sangat penting sekali terutama kita kaum muslimin karena agama Islam itu adalah agama yang paripurna, agama yang komprehensif, menyeluruh dan mengatur semua lini kehidupan. Mulai kita dari mau tidur nih Mbak Emi ya, sampai kita bangun lagi ya. Nah, sehingga semua itu ada aturannya termasuk terkait dengan masalah zina. Zina ini apa? Nah, zina ini kalau dari segi bahasa ya kita bisa cek di KBBI dan juga dalam Kamus Bahasa Arab, zina itu adalah sebuah perbuatan ya yang dilakukan oleh 2 insan, laki-laki dan perempuan yang tidak ada ikatan pernikahan. Ya, enggak ada ikatan pernikahan yang melakukan perbuatan hubungan suami istri. Ya, itu ya hubungan ya kalau kita bisa mau vulgar ya hubungan perkawinan suami istri yang disahkan itu. Jadi adanya hubungan seksualitas di antara keduanya tanpa adanya ikatan pernikahan. Nah, itu namanya zina. Kalau sudah nikah nih Mbak, boleh-boleh aja kapanpun dimanapun. Malah sunnah dan menjadi ladang ibadah ya. Tapi kalau bukan tanpa ada ikatan pernikahan itu malah menjadi ladang dosa. Ya. Baik, teman-teman sekalian, zina itu punya dampak enggak bagi seseorang ya? Kalau kita lihat dari sisi dalil saja nih Mbak ya, dari hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad itu dikatakan apabila zina itu sudah nyata ya maka akan muncul wabah penyakit. Wabah penyakit yang itu bisa jadi belum ada di tahun-tahun sebelumnya ya, yang itu muncul akibat dari perzinahan. Nah, sekarang ini teman-teman sekalian sudah banyak sekali penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh perzinahan itu. Apa itu? Ya, contohnya lah kalau di Indonesia yang paling banyak itu namanya gonorrhea. Ya, atau disebut dengan penyakit raja singa. Wah, itu raja singa tapi di kelamin tuh. Nah, itu seperti itu. Ini sebuah penyakit yang banyak dirasakan oleh orang yang suka berzina, apalagi yang tukar-tukar pasangan ya, itu seperti itu. Dan ini hanya mereka yang bisa merasakan penyakit ini. Nah, ini sebagai bentuk. Kemudian juga mungkin penyakit-penyakit yang lain yang paling fatal itu penyakit psikologis. Ya, penyakit psikologis ya, apalagi yang mungkin ya bisa melihat bagaimana orang yang selingkuh lalu dia jajan di luar, kalau bahasa amannya jajan di luar ya kan, jajan yang tidak halal tentunya ya, bukan jajan babi ya, itu jajan yang lain gitu ya. Nah, itu karena tukar-tukar pasangan lalu karena hubungan itu jadi ada penyakit psikologisnya, kecemburuan, bahkan bisa berdampak sesuatu yang tidak diinginkan
perceraian ya, bagaimana dengan keluarganya, anaknya dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau dari dampak hukumnya itu seperti apa? Nah, kalau kita berbicara dampak hukum ya, kalau dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 2 itu sangat jelas sekali dikatakan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, az-zaniyatu waz-zaniyat fajlidu. Jadi wanita yang berzina dan laki-laki yang berzina itu dijilid. Bukan jilid skripsi, Mbak. Bukan jilid skripsi. Dijilid itu artinya dicambuk. Dicambuk. Ya, dicambuk 100 kali. Bagi mereka yang belum menikah. Nih, misalnya jomblo nih, ya. Jomblo lalu berzina nih, ya. Maka dia dijilid 100 kali. Dan penjilitannya itu dalam An-Nur ayat 2 ini di hadapan orang ramai. Ya, contohnya di Aceh sudah terjadi ya, dicambuk. Cambuknya pakai rotan. Ya, pakai rotan ini 100 kali. Kemudian bagi yang belum nikah juga ada tambahan hukuman, yaitu diusir dari kampung halamannya selama 2 tahun. Ya, diusir, tidak boleh kembali. Kemudian bagi yang sudah menikah atau muhson istilahnya, kalau yang belum menikah itu kan ghair muhson. Kalau yang sudah menikah muhson itu, maka dia dirajam sampai mati. Ya, jadi surah An-Nur itu ya, jadi katakan bagaimana tata cara dirajam itu, tanah digali, lalu orangnya dikubur separuh badan, ya, lalu dilempar batu sampai wafat. Nah, ini sungguh mengerikan dari dampak hukum, ya. Nah, jadi teman-teman tentunya ini juga harus berhati-hati. Nah, bukan hanya itu saja, dampaknya juga nanti kepada status anak kalau dia sampai hamil. Ya, jadi kalau di dalam hadis jelas sekali di riwayat Ahmad Ibnu Majah itu dikatakan bahwa anak yang lahir dari hasil zina itu dia adalah milik ibunya. Jadi nasabnya kepada ibunya, bukan ke bapaknya. Sedangkan hukuman lainnya dalam hadis riwayat Ahmad itu, anak ini nanti tidak mendapatkan waris dari ayah biologisnya. Jadi hanya dari ibu gitu ya? Iya, dari ibu saja. Jadi tidak mendapatkan waris. Yang lebih fatal lagi nanti kalau menikah tuh. Menikah tidak bisa ayah biologisnya menjadi wali. Berarti harus diwakilkan. Diwakilkan dan diwakilkan dari hakim. Bukan dari saudara ibu atau. Nah, kalau dari saudara ibu kan perempuan ya, itu kan tidak bisa. Jadi diwakilkan hakim. Kecuali kalau hakim nanti menentukan yang lainnya. Jadi ini perlu hati-hati. Ya. Nah, mungkin nanti kalau ditentukan dari keluarga ibu, misalnya kakeknya, ya, pamannya, ya. Nah, ini sebuah hukuman lah ya. Maka teman-teman semua, masalah zina ini bukan suatu yang masalah ringan ya, tapi adalah sesuatu masalah yang memang akan terjadi kerugiannya terus-menerus. Dan besar. Nah, kerugiannya sangat besar sekali. Nah, ini yang perlu dipahami bersama. Maka oleh karena itu kita harus betul memahami dampaknya, baik secara hukuman, dampak psikologis ya, termasuk nanti kalau punya anak, ya masalah waris dan lain sebagainya. Belum lagi kalau kita berbicara tentang surga dan neraka. Nah, itu seperti itu. Belum lagi kalau kita mau berbicara tentang bagaimana kalau dia dulu pernah berzina lalu mau nikah dengan orang lain. Nah, itu bagaimana, itu psikologis banget ya kan? Dia mau menerima iya, seperti itu kan sulit ya, kecuali kalau di luar negeri nih. Kalau di luar negeri sih nggak masalah ya. Iya, saya jadi banyak teman itu yang orang Indonesia senangnya dengan laki-laki luar negeri. Ya, kenapa? Orang luar negeri itu tidak lihat fisik, tidak lihat latar belakang dia sebelumnya, tapi apa yang dihadapi sekarang. Nah, saya kira begitu dulu, Mbak Imas ya. Oke, kita bisa lanjutkan. Baik, oke. Nah, teman-teman, setelah mendengar penjelasan dari Ustadz Budi tadi, semoga teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab terlebih dahulu. Mungkin untuk metodenya sebaiknya seperti apa ya Ustadz? Apakah saya bacakan pertanyaannya semua baru Ustadz jawab, atau saya bacakan satu-satu Ustadz jawab baru saya lanjut ke pertanyaan berikutnya? Satu-satu aja ya, biar lebih nyaman dan enak ya. Oke, siap. Nah, ada yang bertanya Ustadz, zina itu ada beberapa macam ya Ustadz? Kan ada zina mata, ada zina telinga atau apa begitu Ustadz? Mungkin boleh dijelaskan? Baik. Terkait dengan masalah zina ini itu ada hadisnya ya. Jadi dalam hadis itu dikatakan ya, dalam riwayat Ibnu Majah ya, ada juga riwayat Ahmad, dikatakan begini, zina mata ya, ada zina hati ya. Mata itu berzina. Jadi anak Adam itu sudah ditakdirkan
mata itu akan berzina, hati itu akan berzina, ya. Dan yang mengaplikasikannya itu adalah diri kita melalui perzinahan yang nyata. Apa sih zina mata itu? Zina mata itu melihat sesuatu yang diharamkan. Iya, melihat sesuatu yang diharamkan, ya. Ya kita udah ngerti lah ya zaman sekarang ya, zina mata itu misalnya melihat yang diharamkan, misalnya pornografi atau melihat lawan jenis, ya, melihat lawan jenis yang berlebihan. Tapi kalau ditanya, kan boleh tuh Ustadz lihat lawan jenis sekali, boleh. Sekali itu sekilas, bukan sekali tapi panjang, gitu ya. Iya, mulai dari parkir sampai kampus itu bukan begitu, ya. Sampai jauh. Iya, jadi lihat itu hanya sekilas saja tuh. Kalau kita ke mall, kita lagi duduk, tuh ada tuh perempuan lewat, ya, itu cantik, seksi, dilihat, set lewat ya sudah. Tapi jangan lihat sampai naik eskalator, gitu ya. Itu bukan yang seperti itu yang dibolehkan itu aja hanya sekelebat mata saja, itu ya. Kalau harus dilihatin sampai eskalator, naik lift, apalagi bisa sampai lantai 4 amplas, itu saya kira enggak begitu ya. Sampai capek Ustaz. Oke, sampai capek ya. Nah, itu zina mata. Kemudian zina hati. Zina hati itu apa? Nah, zina hati itu kita memikirkan dari apa yang kita lihat. Misalnya nih, kita habis lihat aurat lawan jenis, ya. Ah, ini perlu dipahami juga nih Mbak Imas ya. Hukum larangan melihat aurat lawan jenis itu bukan hanya untuk laki-laki loh. Ini penting, tapi juga untuk perempuan. Iya, jadi misalnya nih ada cowok lewat nih, teman-teman nih ya, orang Indonesia kan suka ada istilah cuci mata ya. Ya kalau di luar negeri nggak ada tuh cuci mata ya. Duduk nih di mall, ada cowok misalnya yang pakai baju ketat ya, terus perutnya nggak seperti saya nih ya, perutnya seperti roti sobek lah ya, seperti kotak-kotak, itu dilihat ya, atau laki-laki lihat ada perempuan cantik lewat, dilihat, lalu kemudian sampai di rumah dia kebayang-bayang terus, ya kan, lalu dia mengeksplorasikan itu dalam khayalan. Nah, itu namanya zina hati. Ya, maka di akhir hadis itu dikatakan, ketika sudah terjadi zina mata, zina hati, lalu akan terjadilah yang namanya perzinahan sesungguhnya. Nah, itu seperti itu, hayalan. Jadi dimulai dari mata semua ya. Nah, itu ya seperti falsafah orang Indonesia, dari mata turun ke hati, terus turun ke perut tuh bawahnya. Gitu ya. Oke, baik. Ya, itu seperti itu. Oke, Ustadz. Nah, tadi kan dijelaskan ada zina hati, itu berarti dari hayalan gitu ya, Ustadz. Nah, sekarang kan mungkin teman-teman ada yang K-popers atau apa gitu. Jadi mereka tuh apa ya, suka dengan artis-artis Korea atau K-pop gitu. Nah, mereka menghayal mungkin sangat-sangat apa ya, senang apa mengidolakan ya kan, sampai kebayang-bayang gitu ya. Oke. Ya kalau kita hanya sebatas mengidolakan tapi tidak berlebih-lebihan. Jadi dalam Islam itu yang tidak boleh adalah berlebih-lebihan sehingga membawa dampak yang negatif. Ya. Termasuklah kalau cowoknya nggak sesuai standar Korea nggak mau ya itu. Mana sih cowok Indonesia yang standar Korea, kayak nggak ada ya. Lahirnya di Indonesia semua. Nah itu seperti itu. Ya kalau cuma bayangkan aja nggak apa-apa. Tapi kalau sampai melalaikan, lalu sampai dia terjerumus kepada sebuah perzinahan, menghayal, mohon maaf ya, mungkin sampai menghayalkan bagaimana dia menikah, lalu dia berhubungan sama istri, punya anak, itu kan berlebihan banget ya kan. Ah itu lalu menikmati dengan digulingnya ya dan lain sebagainya. Ah itu yang tidak boleh ya. Tapi kalau cuman saya pengen sih kalau misalnya dapat salah satu dari Suzu atau Lee Min Ho ya kan nggak masalah ya. Tapi kalau cuman sudah kepikiran bagaimana Lee Min Ho jadi suami saya, lalu akad nikah ya, lalu dan seterusnya, nah itu nggak boleh ya gitu, seperti itu. Oke, baik. Bisa dilanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustadz ya. Silakan. Ada yang bertanya nih Ustadz, bagaimana cara awal untuk hijrah dan meninggalkan zina serta cara istiqomah dalam menjalankannya? Boleh dijawab Ustadz? Iya. Itu juga sempat ditanya nih oleh teman-teman yang termarginalkan ya, misalnya PSK ya, atau juga teman-teman yang ya sebagai pemuas lah ya, misalnya seperti laki-laki yang suka dengan yang seperti itu. Kita ini ada yang namanya adiktif ya. Adiktif itu adalah suatu zina itu udah menjadi bagian dari hidupnya. Kalau sehari nggak zina tuh kayaknya seperti makan nggak pakai garam ya. Ah itu gitu. Bagaimana cara istiqomah? Yang pertama kali itu ya harus ada penyesalan dulu. Ya kan, orang kalau mau meninggalkan sesuatu dia harus nyesel dulu. Ya kalau Mbak Imas nih punya pacar, supaya menghilangkan pacar itu nyesel aja dulu. Mesti udah nggak mau lihat mukanya. Iya kan gitu. Nah gitu. Tapi kalau tanpa penyesalan gimana mau meninggalin? Ya kan? Nah itu seperti itu. Jadi pertama munculkan rasa penyesalan, kemudian baru bertobat. Nah kemudian tinggalkan segala aktivitas yang mengarah ke sana.
Ya, misalnya mulai dari video-video porno yang ada di handphone, ya, kaset-kaset CD, flashdisk yang menyimpan itu semuanya dihapus, ya, jangan disimpan, dihapus, Tegas ya, Ustaz, tegas. Kemudian juga teman-teman tuh yang mendekatkan kita kepada perzinahan dikurangi, dihindari sampai dilepas. Dalam artian jangan terlalu banyak bertemu, berkomunikasi. Dan yang paling penting itu temannya mulailah mendekat dengan teman-teman yang soleh. Karena kata Nabi, teman itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Ya, maka carilah teman seperti minyak wangi, sehingga kita dapat wanginya. Ya, minimal kalau azan ikut sholat, kan malu nggak sholat dan lain sebagainya. Nah, itu kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus berusaha untuk memaksimalkan waktu kita dengan hal-hal yang positif. Jadi Mbak Imas dan teman-teman ya, kenapa sih orang itu terlalu terjebak kepada hal yang negatif? Itu salah satunya karena banyak waktu luang. Ya kan? Orang yang biasa misalnya nonton lewat handphone, ya, lewat handphone. Kenapa sih kamu bisa nonton lewat handphone? Ya, misalnya contoh aja nih, nonton Korea kok bisa sampai tamat, ya. Karena waktunya nggak ada untuk yang lain, kosongnya banyak, ya kan, padahal kuliah. Nah, itu gitu. Nah, itu jadi kita harus punya schedule, ya, punya schedule. Contoh saja ya, saya dulu pengen punya TV karena ingin nonton TV. Ternyata TV sudah dibeli karena jarak schedule saya banyak, nggak tertonton tuh. Ya, seminggu sekali belum tentu. Iya, betul. Iya, artinya apa? Kegiatan aktivitas kita sehari-hari itu harus padat dan berfungsi dengan efektif yang positif. Kalau banyak waktu kosong, ya itu tadi salah satu penyebab kita sering terjerumus kepada hal yang negatif karena waktu kita kosong, nggak ada teman yang baik, sekitar kita adalah fasilitas kejahatan. Ah, kan begitu ya. Dan sekarang itu kan yang namanya hal negatif itu bisa muncul bukan hanya di tengah keramaian, tapi tempat sepi itu sangat bisa muncul, khususnya untuk kita sendiri. Ya, jadi dosa itu terkadang senang di tempat yang sepi. Misalnya kita ini sendirian nih ya, teman-teman ya, kita sendirian di kamar kos tuh. Ya kan, kalau kita nggak hati-hati, wah kita bisa melakukan hal yang negatif. Ya, mulai dari perzinahan, ya, lewat main sabut, main odol dan lain sebagainya ya. Nah, itu seperti itu, atau nonton yang tidak bermanfaat, ya kan gitu. Atau minimal apa, gibah. Ya, gibah dengan tulisan gitu. Atau chatting, sosmed dan lain sebagainya. Nah, ini bisa seperti itu. Jadi cara yang terakhir adalah sebagai finalisasi, yaitu adalah buat schedule kegiatan yang positif dan padat. Harus tetap produktif. Iya. Dan supaya nggak jenuh, buat kegiatan yang kamu senangi, misalnya olahraga, yang hobi nyanyi dan lain sebagainya. Nah, itu seperti itu. Oh iya, baik. Jadi teman-teman di rumah ya, mungkin untuk benar-benar meninggalkan istiqomah, benar-benar meninggalkan zina itu kita harus niatkan dalam diri, nekat, harus tegas, harus menjauhi apa-apa saja yang dilarang untuk yang bisa menyebabkan zina itu sendiri. Nah, kemudian ada lagi Ustadz yang bertanya, apakah zina itu ada bahayanya? Nah, tadi sebelumnya kan sudah dijelaskan. Mungkin ada bahaya yang terjadi secara langsung atau mungkin nanti terjadi di akhirat atau bagaimana gitu. Oke. Ya, kalau tadi sudah kita sempat jelaskan ya, bahaya dari perzinahan itu dari segi nasab, waris, tadi sudah kita sampaikan bahwa nasabnya nanti kalau dia punya anak ke ibunya, tidak ke ayahnya. Kalau dia nanti ayah biologisnya wafat, dia tidak berhak mendapatkannya, ya. Nah, kemudian nanti psikologis lagi, nanti kalau dia sekolah bagaimana. Kalau dari sisi hukum agama, kalau kita negara Islam dia harus dicambuk dan lain sebagainya. Kalau dia sudah menikah dia harus dirajam, ya. Kalau dia tidak melakukan ya hal itu, maka nanti akan dibalas di akhirat. Ya, tetapi itu semua akan tidak terjadi kalau kita sudah bertobat. Jadi taubat itu sangat penting. Nah, dampak negatif lagi teman-teman semua, ya, ini dikhawatirkan ada tindakan yang fatal. Hukum masyarakat itu terkadang lebih menyakitkan, ya. Di beberapa tempat itu kasus ada orang yang ketangkap berzina, dihukum masyarakat keliling kampung tidak menggunakan selai benang pun. Ya, ada di satu daerah juga itu disuruh makan kotorannya sendiri. Jadi ini yang kita harus waspada, hukuman masyarakat itu lebih berbahaya daripada hukuman Allah dan hukuman pemerintah. Ya, ini juga betul, psikologis itu sangat berat ya hukumannya daripada hukuman fisik. Nah, jadi itu harus diperhatikan oleh kita semua ya. Oke, Mbak, gitu. Oke. Nah, lanjut lagi ya Ustadz.
ada lagi yang bertanya, apakah cinta itu termasuk nafsu dan apakah perasaan sayang kepada seseorang itu termasuk nafsu juga? Ya, kita harus tahu definisi nafsu dulu. Nafsu dulu itu apa? Kan keinginan. Ya kan? Jadi keinginan itu adalah nafsu. Maka kalau cinta ditanya itu nafsu apa enggak? Ya nafsu. Tapi kalau kita tanya cinta itu dosa apa enggak? Ya enggak. Ya kan? Tapi bagaimana kita mengelola cinta itu agar tidak menjadi sebuah dosa? Nah, itu yang penting, ya kan? Nah, itu bagaimana cinta itu dikelola tanpa melahirkan sebuah dosa. Nah, maka teman-teman, bukan cinta yang bermasalah, tapi adalah mengaplikasikan cinta itu yang salah sehingga berakhir dengan dosa. Ya kan? Karena cinta itu kan salah satu sifat Allah, ya, yang bagaimana mencintai hambanya, memfasilitasi dan lain sebagainya. Jadi cinta harus dirawat dengan senyata-nyata secara fitrah, yaitu menyayangi sesuai dengan kehendak Allah. Jangan berlebihan. Ya, ini hati-hati. Terkadang orang cinta berlandaskan hawa nafsu, lalu akhirnya apa? Akhirnya terkadang nih, ya, yang laki-laki hidung belang, ya, saya nggak tahu tuh hidung belang tuh kayak apa sebenarnya, ya. Itu istilah orang Indonesia itu banyak sekali istilah. Nah, terkadang terjebak nih gara-gara cinta, pengennya ada pembuktian cinta. Itu dia nih, teman-teman mahasiswa harus hati-hati ya. Buktikan cintamu dengan tidur bersamaku. Wah, itu bukan cinta itu, ya. Itu yang dimaksud mungkin nafsu tadi, ya, nafsu lawama, ya, nafsu yang tidak baik, ya, nafsu yang negatif, ya. Jadi teman-teman memahami cinta itu bukan sebuah dosa, tapi jangan terjerumus kepada dosa akibat salah mengaplikasikan cinta. Jadi saya sering, ya, dalam pertemuan-pertemuan kalau ada pertanyaan, wah ini cowok, saya punya cowok pengennya pegang-pegangan terus, saya punya cowok pengen minta digini terus. Bilang sama cowokmu, itu cinta atau nafsu gitu. Ya, cinta juga nafsu, Ustaz. Ya betul. Tapi kok cinta pengennya gitu terus, ya. Nah, itu. Nah, jadi harus hati-hati. Cinta itu dibuktikan dengan kesetiaan, dibuktikan dengan pengertian, ya, bukan dibuktikan dengan menzolimi salah satu di antara keduanya. Nah, itu seperti itu. Mungkin untuk membuktikan rasa sayang itu bisa dengan cara menikah. Ya, itu. Iya, jadi kalau dalam istilahnya itu, jangan sentuh tanganku sebelum engkau bersentuhan dengan bapakku. Iya, itu seperti itu. Jadi menikah dulu, ya. Oke, baik. Oke, lanjut ya, Ustaz. Ya. Nah, apakah hukum bagi seorang yang sudah bertaubat dari zina, lalu terjerumus kembali ke dalam zina itu sendiri? Lalu hukuman apa yang cocok bagi seorang pezina pada zaman sekarang? Nah, kan kalau tadi perumpamaannya kan ada di setiap daerah itu beda-beda, Ustaz, ya, hukum sosial dari masyarakat gitu. Nah, kalau di dalam zaman sekarang itu dosanya itu seperti apa ya, Ustaz, ininya? Apa hukumannya yang cocok bagi pezina? Ya, kalau kita berbicara syariat Islam, ya dikembalikan syariat Islam. Jadi hukuman untuk orang yang berzina itu belum ada pergantian. Ya, dalam surah An-Nur itu ya dijilid. Ya, kalau orang yang belum menikah artinya dicambuk. Kalau orang yang sudah menikah itu dirajam. Meskipun dia bertobat, itu adalah hukuman. Ya. Nah, tapi kalau kita bukan negara Islam, ini dikembalikan kepada negaranya. Kalau di dalam rancangan undang-undang itu kan yang kemarin jadi masalah, itu ada undang-undang bukan hanya perzinahan, ya, tapi orang yang berselingkuh juga bisa masuk ke pasal perzinahan apabila sudah melakukan hubungan suami istri. Hukumannya berapa bulan? 9 bulan. Ya. Nah, tapi kita jangan melihat hukuman ringan ya daripada dirajam. Bukan itunya ya kita lihatnya, tapi sebenarnya begini ya Mbak Imas ya. Jadi terkait dengan dosa itu jangan dilihat dari besar kecilnya, tapi keberanian kita melanggar aturan syariatnya. Itu begitu. Karena kita nggak pernah tahu dosa kita itu seberapa besar. Dalam Islam itu unik ya bagi saya. Ketika berbicara tentang pahala, Islam nyebutin tuh. Misalnya kalau kita takziah, ya hanya takziah dapat 1 bukit, ya 1 kirot. Kalau kita sampai memakamkan dapat 2 kirot. Kalau kita ke masjid 27 derajat. Tapi kalau kita nyolong sendal temen misalnya, ya kan, atau nuker lauk temen, ya kan begitu, itu dosanya berapa? Kita nggak tahu. Nah, oleh karena itu teman-teman semua yang harus kita perhatikan itu bukan dosanya besar atau kecil, tapi keberanian kita ya bermaksiat atau melanggar syariat. Itu seperti itu. Iya, terima kasih Ustaz. Nah, jadi begitu ya teman-teman, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Nah, apa langkah pencegahan yang diperintahkan oleh Allah untuk menjauhi bahaya zina ini, Ustaz? Ya, kalau kita lihat dalam surah Al-Isra, ya, surah Al-Isra ayat 23 itu sangat jelas sekali Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqrabuz zina."
Jadi janganlah kamu mendekati zina, karena itu perbuatan ya yang sesat, perbuatan yang buruk, ya kan, mafsadatnya besar. Nah jadi Allah itu sudah memberikan rambu-rambu di awal, wala taqrabu zina, jangan dekati zina, tapi jangan dibalik-balik tuh. Kan yang nggak boleh deketin Ustaz, melakukan nggak apa-apa, bukan begitu. Jadi mafhum mukhalafannya yang harus dipahami adalah deketin aja nggak boleh, apalagi melakukan. Nah jadi kalau ditanya bagaimana ya kita menghindari zina, yang pertama jangan dekat-dekat dengan yang membawa kepada perzinahan. Apa itu? Contoh kata Nabi, janganlah ya laki-laki dan perempuan berdua-duaan di tempat yang sepi. Itu hadisnya jelas. Karena yang ketiga syaiton. Iya, tapi jangan diakalin. Dia berdua bawa adiknya yang kecil. Sampai bertiga, adiknya jadi setan. Bukan begitu. Ya jadi harus dipahami teman-teman ya. Kalau orang berdua-duaan, ini apalagi yang lawan jenis ya. Saya mohon maaf ya. Yang namanya perzinahan itu sungguh luar biasa sekali ya. Dimanapun bisa terjadi. Ya kalau kita lihat berita itu mau di kolam renang, mau di tanah lapang, pinggir pantai ya kan, kuburan, kebun ya, ngeri-ngeri banget kan itu kalau kita lihat berita itu ya, itu perzinahan itu tuh terjadi seperti itu. Nah, jangan melakukan hal yang dapat membuat sinyal itu terbuka. Nih, Mbak Imas, ya misal Mbak Imas nih kalau mau jalan dengan laki-laki, itu harus hati-hati. Ya misal ya udahlah gantilah, jangan Mbak Imas lah, Mince lah ya. Oke, Mbak Mince misalnya. Mbak Mince ya, ini kasusnya tuh sama ya. Perempuan nih jalan dengan laki-laki, ya. Laki-laki hanya berdua, lalu ke tempat-tempat yang sepi. Sesoleh apapun laki-laki itu, ya kan? Seperti apa yang katakan Nabi tadi, yang ketiga adalah setan. Apa itu? Setan itu menghembuskan ya pemikiran-pemikiran untuk menggoda kita. Nah, setan itu profesional loh, Mbak. Iya, setan itu profesional ya. Maka mungkin suatu waktu ya, saya itu ngundang saya membahas ilmu persetanan ya. Boleh kapan-kapan. Jadi setan itu sangat profesional. Dia tahu koridor dia di mana. Dia hanya mampu menggoda, tidak pernah memaksa. Ya, kita nggak pernah tuh lihat setan memaksa orang, ya nggak pernah. Tapi dia menghembuskan pemikiran-pemikiran kita ya. Jadi ketika tempat yang sepi, itu dia akan menghembuskan pernyataan-pernyataan yang membuat kita punya daya tarik. Sesoleh apapun, mungkin kita pernah mendengar kisah Nabi Yusuf. Ya, kita pernah dengan kisah Nabi Yusuf, bagaimana Nabi Yusuf disukai oleh tuannya yang perempuan. Nah, dikatakan dalam Al-Qur'an bahwa Yusuf itu sebenarnya punya keinginan. Ya kan, karena dibawa ke kamar cuman berdua dengan majikannya, ya kan, punya keinginan. Tetapi Yusuf melihat tanda-tanda Allah di sana, maka Yusuf berbalik arah, lalu ditariklah oleh perempuan itu bajunya si Yusuf sehingga sobeknya di belakang, sehingga bisa menjadi bukti kalau bukan Yusuf yang menghendaki. Kalau Yusuf yang menghendaki majikannya, mesti yang sobek bagian depan. Nah, itu begitu, artinya orang soleh seperti Yusuf aja punya keinginan seperti itu. Apalagi kalau si Mince sama dengan Mang Cek tadi ya berdua tuh tempat yang sepi. Nah, perlu dipahami bagi para teman-teman yang perempuan nih khususnya ya, laki-laki itu spes otaknya itu beda dengan perempuan. Kalau perempuan tuh cabangnya banyak banget tuh, ada mall ya, makan minum dan lain sebagainya. Kalau laki-laki itu ya spes otaknya tuh yang paling banyak itu sex, ya seks. Jadi kebayang nggak nih para wanita kalau lagi kumpul dengan laki-laki hanya berdua saja, setannya masuk, bisik-bisiki, lalu dia tertarik, meskipun adalah wanita yang dia cintai, nafsunya muncul, apa yang akan terjadi? Dia akan lupa kata cinta, tapi dia akan mengingat selalu nafsu. Itulah terjadi perzinahan. Dan perempuan itu kan perasaan, Mbak. Kadang dibilang, kalau kamu nggak mau, berarti kamu nggak cinta aku. Nah, itu kan bikin cinta kan terbawa. Maka jangan berdua-duaan di tempat yang sepi. Dan yang kedua, hindari hal-hal yang dapat membuat kita terbawa kepada hal tersebut secara cepat. Contoh, hindari buku-buku yang membahas tentang hal itu. Ya, hindari tayangan-tayangan yang membawa ke arah itu. Ya, maka harus hati-hati nih para mahasiswa-mahasiswi yang ada di kos-kosan. Handphone kita ini kan, kalau saya mengatakan ini sepertinya setan di tangan kita. Kita bisa buka apa aja tuh. Ya, walaupun katanya situsnya sudah diblok oleh pemerintah, masih bisa dibuka ya, dan lain sebagainya, buku bacaan. Nah, otak kita itu tidak akan pernah mengeluarkan sesuatu kalau nggak pernah kita dengar, nggak pernah kita lihat. Maka itulah yang dimaafkan oleh setan. Setan memanfaatkan itu. Kalau teman sekali aja pernah mendengar, melihat
sesuatu yang berbau pornografi, maka setan akan buka file itu. Ya, maka jangan berduaan, jangan beraktivitas yang kita lihat, kita dengar terkait dengan hal-hal yang seperti itu, gitu. Oke, berkaitan dengan zina telinga tadi Ustadz, apa saja Ustadz yang bisa disebut dengan zina telinga? Ya, zina telinga itu kan mendengar sesuatu yang tidak baik. Apa itu? Ya, misalnya nih, yang paling disering oleh wanita apa nih Mbak kira-kira? Slip call gitu. Slip call. Ya, oke, itu yang paling senang ya. Apalagi nih, yang paling disering kalau perempuan tuh kumpul bareng tuh ngapain? Gibah ya. Nah, itu ya. Jadi mendengar sesuatu yang tidak baik itu zinanya telinga. Ya, termasuk lagi gibah, termasuk juga ya slip call tadi. Ya, kemudian juga mendengarkan tetangganya ya, itu seperti itu. Nah, jadi apapun yang tidak baik itu termasuk kepada al zina. Itu seperti itu ya. Maka kalau yang jomblo jangan tinggal di kos-kosan yang baru ada orang nikah ya. Nanti gitu. Pengen. Oke. Ustaz. Nah, zaman sekarang ini kan Ustaz sepertinya zina itu sudah menjadi hal yang biasa gitu ya. Nah, yang dilihat yang tidak ditakutkan malah ya, Ustaz ya. Jadi sekarang itu mungkin banyak yang beranggapan saya ini pacaran tapi pacarannya halal Ustaz gitu. Nah, itu menurut Ustaz iya. Saya juga bingung ya. Gitu? Pacaran kok ada halal tuh gimana gitu ya. Ya, belum pernah dimasukkan ke sertifikat halal juga gitu ya. Oke, baik. Jadi teman-teman harus dipahami pacaran itu halal atau tidak. Yang pertama, pacaran itu kan bukan makanan ya. Nah, itu. Tapi yang harus dipahami bahwa pacaran itu definisinya apa? Kita seringkali itu jauh dari definisi ya. Pacaran itu kalau kita buat kamus bahasa Indonesia ya, itu adalah proses menuju pernikahan. Maka dalam Islam itu kan terkenal ta'aruf ya kan, perkenalan. Ya, kemudian apa? Lamaran, ya kan? Meminang atau khitbah. Kemudian baru ijab qabul atau pernikahan. Kalau mau ada lagi wali mahan. Nah, pacaran itu merupakan satu paket dari tadi, keempat hal tadi. Tapi di Indonesia pacaran itu tidak dilihat secara definisi, tapi pacaran itu bagaimana hubungan laki-laki dan perempuan, nggak jadi nggak apa-apa, yang penting nggak jomblo istiqomah. Itu kesalahan besar. Maka kalau benar-benar kita ingin pacaran, lewat dong jalurnya. Misalnya nih, ta'aruf jangan kelamaan seperti kredit motor 4 tahun. Itu jangan. Ya ta'aruf kok lama banget, ya kan? Itu seperti itu, mau. Ya kan? Kemudian khitbah. Ketika sudah khitbah juga jangan kelamaan, ya kan, beri waktu sebulan maksimal ya. Nah, kemudian nanti akad nikah, walimah dan seterusnya. Itu paket yang namanya pacaran menurut definisi. Nah, jadi ada nggak pacaran halal? Kalau pacaran dimaksud itu seperti teman-teman yang kita lihat di luar sana, yang ada ojek cintanya, ada bucinnya, itu bukan pacaran dalam definisi dan syariat Islam. Maka kalau yang seperti itu nggak bisa dikatakan pacaran yang halal atau pacaran syariah. Ya, bukan berarti pacaran syariah itu ke Kaliurang, mampir ke masjid, sholat, terus ke jalan lagi Telaga Putri kemana ya, nggak gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi ya kalau mau pacaran ya taruh, khitbah, menikah, walimah, ya begitu. Ya, jangan diambil cuman taruhnya kelamaan sampai 4 tahun kredit motor nggak lunas. Nah, itu jangan begitu ya. Jadi kalau memang ingin memiliki pasangan, ya harus jelas. Lo deketin gue itu ngapain? Ya gitu ya. Kalau cuman hanya sebatas pengen kenalan, ya udah sosmed aja selesai. Ya kan, ingin mengetahui kamu lebih dalam, ya udah lihat di sosmed selesai. Lebih dalam. Ya kan. Tapi kalau kamu ingin ke jenjang yang serius, datangi rumah orang tua saya, kan begitu. Wah, belum siap, berarti jangan mendekati, kan begitu. Oke, saya kira begitu. Oke, baik, terima kasih Ustadz. Nah, sudah banyak sekali ya teman-teman pertanyaan yang sudah terjawab. Nah, banyak sekali juga ilmu yang sudah disampaikan oleh Ustadz Budi ini. Semoga menjadi pelajaran baru untuk kita semua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Semoga semua terjawab. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Mungkin pertanyaan tadi itu sekaligus menutup sesi podcast Etsa Warung Ilmu kita pada pagi hari ini. Saya uturkan terima kasih banyak kepada sama-sama, Mbak, sudah menyampaikan materinya dengan baik kepada teman-teman. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat dan kita dapat bagikan ke seluruh teman-teman dan keluarga kita. Saya Pamah Tunar Padwita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.